Program ini hasil kerjasama TV MUI dan Badan Amil Zakat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semangat pastinya ya, harus dong. Namanya kehidupan harus ada semangat di sana, harus ada hal baik juga yang harus kita lakukan ya. Ini senang sekali loh kita bertemu lagi di Zakat Podcast bersama MUI dan Basnas. Ini adalah podcastnya untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak lagi, lebih komplit lagi mengenai zakat from A to Z. Telah hadir bersama kita di sini Profesor Asrorun Niam Soleh MA, Ketua MUI Bidang Fatwa, dan juga beliau menjabat sebagai Deputi Pemberdayaan Pemuda di Kemenpora. Masya Allah Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tadi? Baik, Pak Kiai semangat nggak? Alhamdulillah, terus semangat. Harus terus semangat ya. Nah ini Pak Kiai, jadi kalau mengenai zakat kan juga itu tadi ya, harus bergerak maju gitu. Karena kan kita kalau sekedar zakat aja tahu disalurkan udah beres. Tapi ternyata di balik itu kan ada zakat yang bisa lebih luas lagi pengembangannya, yang terdampak juga semakin banyak sehingga kesejahteraan masyarakatnya lebih maju lagi, lebih baik lagi. Ada banyak deh kayaknya ya gitu ya. Nah ini kalau menurut Pak Kiai bagaimana dengan perkembangan zakat di Indonesia seperti itu? Apakah itu disebut zakat produktif ya? Ya, terima kasih ya. Prinsip dasar zakat itu sebenarnya untuk kepentingan pemerataan dan juga keadilan sosial ya. Oh iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memfardukan zakat itu kepada siapa dan untuk siapa. Jadi tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yeah. Diambil dari orang kaya dari masyarakat muslim dan didistribusi untuk masyarakat yang fakir di kalangan komunitas muslim agar harta itu tidak menumpuk di satu komunitas, sementara orang lain tidak memiliki akses yang cukup. Nah, ada saluran nih. Salurannya adalah zakat. Ini orang berusaha. Setelah itu yang sini berhasil, yang sini mungkin belum berhasil. Sini menjadi mustahik, yang sini menjadi muzaki. Muzaki menyalurkan. Agar apa? Agar ada equality. Agar ada kesetaraan di dalam penguasaan akses ekonomi. Nah, makanya hubungan antara muzaki dengan mustahik ini bukan hubungan kayak sinterklas gitu. Yang satu orang kaya datang dengan gagahnya, nih, ngasih ya. Selesai. Tidak. Tapi hubungannya adalah hubungan equal. Kalau nggak ada mustahik, berarti muzaki kan nggak bisa nyalurkan. Benar. Nah, kepentingannya juga bukan untuk melanggengkan orang miskin agar tetap miskin, tetapi kepentingannya bagaimana mengantarkan, memberikan fasilitasi agar orang mustahik ini bisa memperoleh akses ekonomi, kesempatan untuk berusaha, sehingga ada kesempatan pada satu waktu dari yang sebelumnya mustahik menjadi muzaki. Di dalam Islam ada intermediary ini antara muzaki dan mustahik. Namanya apa? Amil. Oh iya. Orang yang bekerja untuk kepentingan mendistribusi atau menerima zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak agar tujuan zakat tadi bisa optimal tercapai. Nah, disitulah butuh ilmu si amil ini. Mengidentifikasi. Ilmu dan ada aturan-aturannya juga kan Pak Kiai? Ilmunya dari aturan-aturan agama. Pertama, harta yang dihimpun dari muzaki itu prinsipnya harus didistribusikan secara segera. Yang dikenal sebagai al-fauriyah. Jadi distribusi zakat itu prinsipnya alal faur, segera. Nah, segeranya itu dalam bentuk apa? Nah, nggak boleh tapi segera itu ya sudah dapat kasih tanpa ada diagnosis apa masalah yang dihadapi oleh mustahik, apa kebutuhannya. Nah, disinilah peran penting amil untuk melakukan analisis,
atas masalah yang dihadapi oleh mustahik, dan dari diagnosis itu apa treatmentnya. Jadi ibarat orang sakit itu amil itu seperti dokter. Dokternya ya. Iya, dokter. Jadi begitu orang datang kan nggak langsung suntik aja. Iya. Tugas amil mendiagnosis masalah yang dihadapi oleh mustahik. Setelah ketemu masalahnya, dia analisis apa solusi yang tepat. Nah, inilah masuk nanti zakat produktif. Misalnya ada orang mustahik, dia miskin karena apa? Karena keterbatasan modal usaha misalnya ya. Dia punya keahlian bikin kue, tetapi nggak cukup modal sehingga dia nganggur. Iya, nggak bisa jalan dong usahanya ya. Karena dia punya kelebihan, kemudian dia punya hal yang sangat dibutuhkan. Jika itu terpenuhi, ini bisa menggerakkan sumber ekonomi dia. Maka si amil bisa mendistribusikan dari harta zakat berupa apa? Berupa modal kerja dia. Kalau toh butuh gerobak, dibelikan gerobak agar menunjang proses produksi dan juga produktivitas dia. Jangan sampai juga begitu orang datang kita kasih tanpa ada analisis terhadap kebutuhan itu. Akhirnya nanti buat ketergantungan. Nih orang jadi malas nih pokoknya begitu nggak punya uang datang ke Basnas atau datang ke LAS minta akhirnya menciptakan karakter orang yang meminta-minta. Jangan sampai juga begitu orang datang kita kasih tanpa ada analisis terhadap kebutuhan itu. Akhirnya nanti pertama tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan nggak tercapai, kemudian membuat ketergantungan. Nih orang jadi malas nih pokoknya begitu nggak punya uang datang ke Basnas atau datang ke LAS minta akhirnya menciptakan karakter orang yang meminta-minta. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Kecuali karena kebutuhan mendesak ya. Misalnya karena ada kelaparan, ya tugas kita untuk mendistribusikan dalam bentuk kebutuhan mendesaknya. Kalau kebutuhannya makanan, kita sediakan makanannya. Kan dalam kondisi tertentu misalnya ketika orang sedang dalam kesulitan pasca gempa misalnya. Bencana ya. Kadang suatu waktu uang nggak berharga bagi dia. Ya. Misalnya kita distribusi uang 5 juta kasih kita bagi satu-satu. Tapi tidak bisa termanfaatkan karena nggak ada yang mau dibeli. Ya, karena semua bahan pokok nggak ada gitu misalnya. Sementara yang dibutuhkan adalah basic need dia, makanan, minuman, kemudian kebutuhan-kebutuhan sandang yang bersifat mendasar dan lain sebagainya. Maka tugas amil memenuhi kebutuhan dasar itu. Kalau misalnya ada orang yang punya hobi atau di komunitas peternakan misalnya, dia punya keahlian juga di bidang peternakan, sementara dia tidak cukup modal untuk beli ternaknya. Bisa dari harta zakat muzaki melalui amil mendistribusikan kepada mustahik, tidak didistribusikan berupa uang,
tapi didistribusikan berupa hewan ternak misalnya. Itu bisa. Nah, itu dimungkinkan. Dan boleh ya. Dan bahkan itu dianjurkan untuk mengoptimalkan nilai manfaat zakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, zakat bisa menjadi faktor rekayasa sosial, mengubah kondisi masyarakat dari yang sebelumnya mustahik menjadi muzaki. Amin. Gitu. Jadi jangan terus-terusan enak jadi mustahik gitu ya. Seharusnya juga ada tujuan kita. Aku ingin jadi muzaki. Nah, itu kan lebih bagus dan lebih berkah juga. Dan jangan dipelihara terus, maksudnya dipelihara terus. Ya, nggak ada tadi, ikhtiar untuk makanya menjadikan mustahik ini naik kelas gitu. Memang tugas amil juga salah satunya itu menaikkan kelas gitu. Nah, kalau aturan-aturannya sendiri, apakah dari MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa atau aturannya bagaimana? MUI sudah melakukan pembahasan secara intensif dan juga penetapan beberapa fatwa terkait dengan masalah zakat dan juga distribusinya, termasuk zakat yang terkait dengan kepentingan produktif dan juga untuk kepentingan kemaslahatan umum yang lain. Bahkan sejak tahun 80-an ya, MUI sudah membahas, mungkin Terry Putri belum lahir ya. 1 tahun, umur saya 1 tahun. Kita sudah melakukan pembahasan zakat untuk kepentingan produktif dan juga untuk kepentingan kemaslahatan yang lain. Tadi dicontohkan misalnya apa saja rumpun penyaluran zakat produktif itu. Misalnya untuk kepentingan modal kerja, untuk kepentingan menyediakan sarana perdagangan misalnya, atau sarana pertanian, atau misalnya kalau dia punya keahlian untuk meracik kopi, diberikan barista dan alat-alat untuk membuat meracik kopi misalnya, dan sejenisnya, dan itu dimungkinkan. Nah, kemudian ada lagi fatwa yang punya kaitan juga untuk menaikkan harkat martabat mustahik. Biasanya ini terkait dengan pendidikan ya, Terry Putri ya. Kalau orang miskin akan kesulitan akses pendidikan bermutu. Nah, maka zakat bisa didistribusikan untuk kepentingan pemberian beasiswa agar apa? Agar dia memperoleh akses pendidikan. Setelah akses pendidikan dimiliki, kemudian dia punya cukup keilmuan. Nah, tahap berikutnya dia memiliki ruang yang relatif lebih luas di dalam akses pekerjaan, baik dia mencari maupun dia menyiapkan atau memproduksi, jadi meng-create pekerjaan dengan ilmu yang dia miliki. Zakat bisa didistribusikan untuk kepentingan beasiswa pendidikan, tapi harus selektif tentunya ya. Jadi tetap dalam ranah pendidikan yang bermanfaat. Nggak mesti pendidikan keagamaan ya. Tapi kalau pendidikan keagamaan tentu ini lebih relevan dalam konteks tafaqquh fiddin, kemudian nanti menjadi ahli agama, bisa menjadi rujukan bagi masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaannya. Tapi tidak terbatas hanya pendidikan keagamaan. Misalnya beasiswa untuk mustahik di Fakultas Kedokteran misalnya. Kemudian dia selesai menjadi dokter dan ilmunya bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Nah, kemudian ada fatwa lagi terkait dengan kepentingan aset kelolaan. Nah, misalnya apa? Misalnya harta zakat didistribusikan untuk membangun rumah sakit misalnya. Itu kan tidak disalurkan secara individu-individu ya. Tetapi didaya gunakan manfaatnya untuk mustahik ya. Misalnya dibangun rumah sakit.
si penerima manfaatnya ini mustahik nih. Iya. Fuqara masakin kalau sakit dia berobat di situ gratis. Iya. Dia bisa mengambil manfaat dari harta zakat, manfaatnya tidak fisiknya, tetapi manfaatnya jasa layanan kesehatan cuma-cumanya. Oh, ada juga ya ada. seperti itu. Dan itu fatwanya juga sudah ditetapkan terkait dengan aset kelolaan namanya. Ambil zakat. Oh. Sekalipun kita tidak rela, misalnya, aduh sayang ini harta yang sudah saya peroleh dengan cucuran keringat, linangan air Drama mata, ya. gitu kan. Sayang enak saja mau dibagi-bagi, sayang gitu kan. Nah, tapi ada kewajiban di situ, sekalipun sayang, negara hadir, nah amil bisa proaktif untuk mendatangi, mengedukasi, bahkan setengah memaksa. Nah, pakai ini kalau seandainya pengoperasiannya, ini kan tadi banyaknya luas loh ternyata gitu. Jadi tidak hanya sekedar diberikan saja nih zakat, tapi juga supaya lebih luas, lebih panjang juga. Dan kita yakin nih bahwa Badan Amil Zakat sendiri mempunyai data yang cukup luas untuk daerah-daerah tertentu. Tapi ini bagaimana sih sistemnya? Apakah memang sesuai dengan data yang ada di Badan Amil untuk kayak penyebarannya atau tadi pendayagunaannya, atau masyarakat sendiri bisa, saya butuhnya ini loh, jadi seperti mengajukan diri, atau bagaimana cara sistemnya ini? Ya, tentu harus saling mengontrol, saling mendukung, saling menguatkan ya. Keberadaan amil memang sedari awal dia memperoleh mandat untuk pengelolaan zakat agar optimal manfaatnya. Pengelolaan itu meliputi apa? Meliputi sosialisasi tentang pentingnya zakat bagi muzaki dan juga kewajiban zakatnya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pengumpulannya dengan cara-cara yang tidak konvensional. Nah, cara-cara yang nggak konvensional itu apa? Misalnya dengan mendatangi, karena perintahnya untuk kewajiban zakat ini ada dua, Mbak Terry ya. Perintah yang pertama kepada individu-individu muzaki. Individu. Makanya individu muzaki. Makanya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Artinya proaktif dari masing-masing muzaki. Dengan kesadaran penuh tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi ini kesadaran. Yang kedua, perintahnya kepada ulil amri. Dalam konteks ini adalah amil. Khudh min amwalihim, ambil zakat. Sekalipun kita tidak rela, misalnya, aduh sayang ini harta yang sudah saya peroleh dengan cucuran keringat, linangan air mata, gitu kan. Sayang enak saja mau dibagi-bagi, sayang gitu kan. Nah, tapi ada kewajiban di situ, sekalipun sayang, negara hadir, nah amil bisa proaktif untuk mendatangi, mengedukasi, bahkan setengah memaksa, kira-kira begitu. Itu boleh ya? Karena memang itu bagian dari kewajiban syar'i ya. Nah, artinya langkah ini perlu ditempuh ya. Kemudian tugas amil berikutnya apa? Mendistribusikan secara benar dalam aturan syar'i dan optimal manfaatnya untuk kepentingan mustahik dan masyarakat. Nah, ini penting bagi sobat zakat, khususnya bagi amil zakat ya, melakukan inovasi dan juga menjalankan kewajibannya secara optimal di dalam tugas-tugas pengelolaan zakat. Karena tugas amil itu ada amanah di dalamnya. Dan amanah
harus muaddah secara bertanggung jawab. Iya. Karena tugas itulah maka amil punya hak bagian dari harta zakat tersebut. Mudah-mudahan dengan kreativitas para amil, dengan kesadaran masyarakat yang tumbuh, dengan sosialisasi yang masif dan efektif, semangat zakat akan menjadi semangat kolektif kita. Muzaki berduyun-duyun membayar zakat, Amin. mustahiknya memahami bahwa kehidupan dia harus ditingkatkan sehingga akan mewujudkan kemaslahatan. Nah, tapi saya yakin juga di sini nih sobat zakat yang lain tuh di sini, oh ternyata kalau yang merasa masih jadi mustahik sekarang, oh ternyata ada ya peluang untuk kita yang mungkin tidak mampu nih di sini, orang tuanya tidak mampu, keterbatasan dana untuk sekolah dan lain-lain gitu. Ternyata kita bisa mendapatkan hak dari zakat ini. Oh iya, termasuk juga ada lembaga pendidikan yang kemudian memberikan kesempatan bagi fuqara masakin untuk bisa bersekolah, kemudian mondok di situ, termasuk di pondok saya. Oh gitu? Iya, Masya di pesantren An-Nahdhah. Nah, ini sekaligus promosi ini ya. Pesantren An-Nahdhah menerima santri-santri yang berprestasi, termasuk juga para mustahik. Kita kerjasama dengan lembaga amil zakat. Nah, kerjasama inilah saya kira yang menjadi penting untuk saling mengokohkan dan juga menguatkan. Agar menjadi ekosistem yang mencerahkan dan juga mencerdaskan serta mensejahterakan. Nah, itu tuh seharusnya ada memang kerjasama seperti itu, jadi semuanya bisa jalan di sini ya. Nah, tadi saya katakan bahwa mungkin ada di luar sana yang menyaksikan acara ini bahwa ingin juga untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa berkembang lebih panjang, lebih luas lagi, tapi dengan keterbatasan kehidupannya mungkin tidak bisa. Jadi saling bersama gitu di sini. Saya yakin juga kalau Basnas sendiri ada tim yang turun ke jalan nih, turun ke jalan, apalagi pada saat Ramadan dan lain-lain, mencari untuk orang yang membutuhkan memang untuk diberikan zakat ini. Kan seandainya lebih berkah lagi, lebih panjang lagi, amal solehnya, ibadahnya juga lebih panjang kalau seandainya ternyata bisa jadi kebun, ternak gitu ya. Bisa jadi ilmu, bisa jadi dokter. Oh luar biasa itu. Terus-terusan itu dong. Nggak selesai sampai di dunia saja, tapi sampai di akhirat juga. Masya Allah indah ya kalau begitu. Kalau kita semua mendapatkan kesadaran. Kaki terima kasih banyak ya. Ini Masya Allah. Semoga juga semakin jalan terus. Juga ini merupakan wadah juga jadinya pesantrennya ini di sini. Bahwa mustahiknya bisa datang, kemudian juga zakatnya bisa disalurkan di situ. Nanti bisa podcast di sana, di pesantren. Ayo dong, saya yakin nih apalagi di sana anak-anaknya tadi yang berprestasi kan, pasti hebat-hebat nih. Ada peluang-peluang di sana juga yang bisa kita kembangkan di sana. Masya Allah, alhamdulillah terima kasih banyak, semangatnya tuh jadinya. Semangat juga kan menjalankan zakatnya. PKG terima kasih banyak, semoga semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan kesadaran mengenai zakat ini. Ya, alhamdulillah. Ini terbatas nih waktunya, cuma setengah jam kurang. Tapi mudah-mudahan besok-besok kita bisa bertemu lagi, banyak juga bisa disampaikan sehingga menjadi kebahagiaan, kesadaran, keberkahan untuk kita semua. Saya Terry Putri pamit undur diri ya para sahabat zakat, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.